Masalah daripada KKB di Papua lagi guys, di mana dikatakan KKB meminta bantuan Amerika Syarikat dan juga OPM mengirim surat terus kepada Joe Biden. Adakah ini benar guys? Jom kita semak dulu video ni. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Kepada subscriber yang sudah pun subscribe channel ini sejak dulu lagi, dan juga kepada subscriber yang sedang menonton video ini, kalian yang sedang menonton video ini, aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihidarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka, dan juga dihidarkan daripada segala fitnah akhir zaman guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Indo Magazine. Dan kalau kita tengok judul video yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan memang sangat parah guys. Pada kali ini, di mana ini masalah daripada KKB di Papua lagi, di mana dikatakan KKB Papua telah meminta bantuan daripada Amerika Syarikat, dan juga dikatakan mereka telah mengirim surat terus kepada Joe Biden. Adakah ini benar guys? Jom kita semak dulu video ini. Seperti biasa di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon mengenai video ni guys. Apa-apa pun kalian semak dulu video ni. OPM Papua minta bantuan asing. Apa ni guys? Apa ni? Kirim surat terus kepada Joe Biden. Wah, ni surat dia guys. OPM leader. Hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, berita yang cukup panas kali ini lagi-lagi datang dari Papua, Indonesia. Seperti yang kalian tahu, tanah Papua kita saat ini sedang dirongrong dari dalam oleh satu kelompok jahat yang tidak bertanggung jawab. Mereka mau melepaskan diri dari Indonesia, bahkan sambil membawa bendera putih biru bintang kejora yang sebenarnya merupakan bekas bendera panji-panji klub sepak bola Belanda di Port Mumbai, Jayapura dulu. Cukup amsyong bos, karena secara tidak langsung mereka sebenarnya telah merusak jati diri mereka sendiri dengan membawa lambang Belanda yang mereka klaim sebagai jati diri budaya mereka. Dan kini berita terbaru yang lebih amsyong lagi bos. OPM, para pasukan pemberontak ini pun kini malah mengirim surat minta bantuan ke Mama Rika Wak Joe Biden, Bapak Netanyahu Israel, sampai negara Vanuatu. Bahkan mereka menyebut Indonesia melakukan invasi bos. Nah, semakin lama semakin geblek nih bos. Lantas bagaimanakah berita lengkapnya? Setelah ini kita bahas. Kemudian berita kedua yang cukup panas datang dari tetangga kita Papua Nugini, yang kini ternyata telah resmi menaikkan kesepakatan kerjasama pertahanan baru, alias membuat fakta pertahanan baru dengan Amerika. Nah, lantas pertanyaannya, fakta pertahanan seperti apakah itu? Mau melawan siapa dan mengapa tiba-tiba bisa terbentuk fakta pertahanan antara Amerika dan Papua Nugini ini? Penasaran beritanya? Cus! Tanpa banyak bacor, mari kita bahas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, berita pertama kini datang lagi dari OPM Papua yang tiba-tiba lagi minta bantuan asing untuk melepaskan diri dari Indonesia bos. Setelah kemarin dikabarkan bahwa mereka OPM mengklaim telah meminta bantuan persenjataan dan militer kepada Australia dan Selandia Baru, kini yang terbaru lebih amsyong lagi bos. Tak jauh berselang dari berita Joe Biden mau ke Papua Nugini kemarin, OPM pun ternyata tak mau menyia-nyiakan kesempatan. Mereka langsung mau cari muka bos dengan mengirim surat ke Bapak Joe Biden. Nah, admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Organisasi Papua Merdeka atau OPM baru-baru ini tiba-tiba meminta bantuan lagi kepada sejumlah pihak asing. Di antaranya yaitu Presiden Mama Rika Wak Joe Biden, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, sampai kepada negara Vanuatu. Bukan kaleng-kaleng bos. Mungkin mereka nggak tahu kali ya. Baru saja kemarin beberapa minggu lalu, Indonesia telah mengirimkan banyak bantuan kemanusiaan untuk negara Vanuatu. Bahkan baru-baru ini, kabarnya sejumlah polisi Vanuatu pun telah dilatih di Indonesia bos. Bahkan kemarin, negara Vanuatu pun sampai minta memperkuat kerjasama dengan Indonesia pada semua bidang alias semua sektor, terutama sektor ekonomi bos. Dan untuk Amerika, baru saja kemarin Pak Jokowi bertemu dan berbincang akrab dengan Joe Biden di dalam kelompok negara-negara G7 bos.
Tapi pimpinan OPM ini yaitu Jeffrey Bomanak malah mengirimkan surat ke Joe Biden untuk meminta bantuan bos. Di mana permintaan bantuan oleh OPM ini dituangkan dalam surat terbuka yang beredar di media sosial pada Minggu 21 Mei 2023 kemarin. Nah, lantas pertanyaannya bagaimanakah sebenarnya isi surat lengkap itu? Oke, masih dari sumber-sumber yang sama bos. Surat yang ditujukan kepada Joe Biden dengan mengatasnamakan pimpinan OPM, Jeffrey Bomanak itu pun mendesak Joe Biden untuk turun tangan, menyelesaikan dan memberikan pembelaan kepada OPM. Dalam surat itu pun tertulis bahwa OPM, pimpinan Jeffrey Bomanak menyerukan peran proaktif Presiden Joe Biden dalam mengakhiri pendudukan militer Indonesia yang melanggar hukum dan aneksasi Papua Barat dan kegagalan kebijakan luar negeri Amerika berikutnya dalam melindungi 6 dekade kejahatan terhadap kemanusiaan. Bahkan dalam surat tersebut, OPM pun menyebut negara kita Indonesia telah melakukan invasi ke Papua bos. Ia menulis bahwa tanah leluhur kami ini, dulu kami menyebutnya surga kami sendiri sebelum invasi dan pendudukan militer Indonesia. Ia juga menyatakan bahwa perjanjian New York pada 15 Agustus 1962 dulu sama sekali tidak mewakili masyarakat Papua bos. Namun sebaliknya dia menyebut bahwa perjanjian itu merupakan pintu gerbang neraka. Nah loh, cukup amsyong bos. Tak tahu terima kasih padahal Indonesia lah yang membebaskan Irian Barat dari jajahan Belanda. Suratnya masih panjang nih bos. Jika mau baca lengkap, kalian bisa baca sendiri di laman ini bos, yang admin tampilkan dalam video. Nah, bahkan yang cukup amsyong, di akhir postingan surat mereka, juga malah memention sejumlah akun Twitter pemimpin dunia, kedutaan besar atau pemerintahan sejumlah negara bos. Di mana di antaranya, mulai dari Perdana Menteri Israel yaitu Bapak Benjamin Netanyahu, Komisioner HAM PBB, Perdana Menteri Jepang, Parlemen Inggris, diplomat China untuk PBB sampai pemerintahan Vanuatu. Cukup amsyong dan tak masuk akal. Mereka yang jahat, mereka pula yang merasa tersakiti, dan mereka pula yang minta bantuan. Kalau kita tengok konflik di antara Indonesia bersama dengan KKB di Papua masih lagi berterusan, di mana dikatakan Papua begitu tertekan sekali dengan tindakan yang dilancarkan oleh Indonesia. Kalau kita tengok kesilapan ini adalah berpunca daripada KKB di Papua sendiri, mereka yang sendiri mencetuskan masalah dan mereka sendiri yang telah pun meminta bantuan daripada di luar daripada Indonesia sendiri. Bukan sahaja mereka ini memburuk-burukkan Indonesia, mereka juga telah mengkabarkan kepada negara-negara di luar daripada Indonesia yang dikatakan Indonesia ini sedang meninvasi KKB di Papua. Sebelum daripada KKB di Papua meminta bantuan daripada Amerika Syarikat, sebelum itu mereka telah pun meminta ataupun memohon bantuan daripada Australia dan juga daripada Selandia Baru, tetapi belum ada respon apa-apa daripada Australia dan juga apa-apa tindakan daripada Selandia Baru. Dan selang daripada beberapa minggu selepas itu, di mana OPM di Papua telah mengirim surat kepada Joe Biden, bukan secara personal tetapi secara publik, dan surat itu disisi kepada semua pemimpin-pemimpin ataupun presiden-presiden utama dunia seperti Jepun, Korea, apa lagi guys, Israel sendiri, di mana di dalam surat itu menyatakan yang di mana Indonesia telah menginvasi Papua dan banyak sekali melanggar hak asasi manusia yang berada di sana. Tetapi kalau kita tengok, Papua tidak tahu yang selama ini Indonesia banyak menjalinkan hubungan kerjasama dan hubungan kerjasama yang begitu baik sekali bersama dengan Vanuatu, Amerika Syarikat, Australia, apa lagi, dan semua negara-negara itu. Sampaikan Indonesia sendiri banyak telah pun memberi bantuan kepada di Papua sendiri. Tetapi ada saja segelintir pihak di Papua, khususnya kepada golongan-golongan KKB di Papua yang seringkali tidak memahami ataupun yang seringkali tidak mau menjalinkan hubungan kerjasama bersama dengan Indonesia. Dan kalau kita tengok sekarang, KKB di Papua begitu tertekan, sampaikan meminta-minta ataupun sampaikan memohon bantuan daripada di luar daripada Indonesia, negara-negara besar seperti Amerika Syarikat, apalagi Vanuatu,
Australia dan banyak lagi negara-negara yang lain. Tapi malangnya negara-negara yang KKB di Papua itu meminta bantuan, belum ada apa-apa respon guys. Jadi guys, bagi pendapat kalian semua, macam mana kesudahan dia cerita KKB di Papua ini? Mereka memburuk-burukkan Indonesia ini di mata dunia. Konon-kononnya Indonesia ini seringkali membuat onar ataupun membuat jahat terhadap KKB di Papua dan menindas hak asasi manusia di Papua guys. Tapi mungkin juga sebab kenapa negara-negara di luar sana belum ada apa-apa respon. Mereka tahu apa sebenarnya tindakan ataupun apa sebenarnya niat jahat di sebalik apa yang dilakukan oleh OPM ataupun KKB di Papua. Pendapat kalian bagaimana? Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please lah guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.